Aduh, gue jujur aja langsung aja ya, gue mulai kecewa nih sama pemilihan strateginya Thomas Doll nih di Persija nih. Aduh, gila, gue nggak ngerti lagi nih. Gue masih nonton 5 menit pertandingan lawan Persikabo. Gue ngerti Persikabo tim yang kuat. Gue ngerti tim Persikabo nih belum terkalahkan atau menang terus dalam 3 pertandingan pertama Liga 1. Tapi keputusan Thomas Doll dalam mengganti beberapa pemain tuh nggak, aduh, gue agak bingung. Yang utama adalah kenapa memilih Ginanjar masuk dibandingin lu punya pemain kayak Rico. Sama posisinya nih. Cuman Rico ini udah punya pengalaman, punya kecepatan, bisa memanfaatkan keletihan pemain Persikabo. Tapi kenapa nih kok dimaininnya Ginanjar? Ini beberapa touch yang udah dipegang sama Ginanjar nih, 4 touch nggak ada efektivitasnya, nggak ada impactnya sama permainan Persija. Gue nggak ngerti sama sekali nih kenapa Thomas Doll malah milih Ginanjar. Mau apa? Mau proses? Sorry aja nih, gue aduh nggak ngerti gue. Proses gue paham proses, tapi lu butuh kemenangan. Kita lagi di posisi apa? Kita butuh kemenangan, kita butuh 3 poin. Ini yang serius nih, satu-satunya yang pergerakan terbaik ke Ginanjar tuh di menit ke 88, 87. Nyuri bola dari tengah terus nusuk ke depan. Sampai akhirnya diberhentiin sama back Persikabo. Terus akhirnya jadinya serangan balik yang berbahaya buat Persija. Menurut gue ada waktu-waktunya untuk memainkan pemain-pemain muda kayak gini. Tapi ini krusial, men. Ini adalah partai yang bisa dimenangin oleh Persija menurut gue. Harusnya dengan pergantian yang lebih baik, pergantian yang lebih pintar, ini Persija bisa nyuri kemenangan, bukan cuma nyuri poin. Ini menit 89. Bukannya Persija kontrol pertandingan, malahan Persikabo yang lebih dominan. Nih gue ngerti kita kehilangan Maman Abdurrahman ya, Maman Abdurrahman, sehingga harus ada pergantian yang nggak direncanakan. Tapi sekali lagi deh, keputusan untuk masukin Ginanjar ini menurut gue nggak masuk akal. Nggak ngerti gue motivasinya apa, karena menurut gue masih ada pemain-pemain yang lain ya. Ya asal jangan Braif ya atau Taufik. Mendingan kan lu punya Rico yang udah mengenal permainannya, udah tahu bagaimana intensitas permainan di Indonesia gitu loh. Dibandingin lu mainin Ginanjar yang, aduh, gua nggak ada masalah sama Ginanjar, tapi ini 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 nggak kelihatan impactnya. Pergantian ini nggak kelihatan impactnya. Udah gitu gue pengen kritik juga nih, kayaknya Thomas Doll rekrutan pemainnya nih nggak nggak istimewa menurut gue. Nggak istimewa. Oke, Crudela, oh sorry, oke, Michael Kremencik akhirnya cetak gol deh. Tapi nggak kelihatan banget gimana gitu. Nggak nih 3 pemain asing kita di lini depan nih belum memperlihatkan kalau mereka tuh udah nyetel dengan gaya permainan Indonesia. Kelihatan lambat. Berbeda sama gaya permainan Indonesia yang cepet. Udah gitu Kremencik juga kebanyakan marah-marah di depan, kebanyakan kayak lemes gitu loh. Indonesia tuh nggak kayak gitu liganya. Indonesia tuh lebih banyak benturan, sehingga nggak bisa manja-manjaan kayak gitu. Bukan tipikal gaya main di Eropa. Yusuf juga, Bang Ucup juga nih nggak kelihatan gimana ya. Menurut gue ini agak mengecewakan pertandingan lawan Persikabo. Sebenarnya bisa lebih permainan Persija. Babak pertama it's no problem. Babak pertama bagus, tapi babak kedua, aduh, setelah pergantian pemain, aduh, Ginanjar, aduh, dengan tim kayak gini, keputusan untuk mengganti pemain seperti ini, gue agak bingung apakah kita bisa memenangkan pertandingan lebih banyak atau enggak.
Karena serius deh, ini aduh, Coach Thomas Doll, gue gak ngerti gimana deh. Gue gak ngerti. The Jack aja yang datang di Pakansari aja udah sampai kayaknya udah stres, tau nggak, ngelihat keputusan mengganti pemain ini. Kayaknya nggak cuman gua doang yang ngerasain kayak gini. Ginanjar men, Ginanjar yang dimasukin, bukan Rico gitu loh. Ginanjar nih, maaf ya Ginanjar ya, lu belum bisa membawa perubahan. Tapi gue nggak ngerti kenapa nih Thomas Doll. Gue sekali lagi, gue ngerti ini proses. Kita ingin membentuk tim dalam 1, 2, 3 tahun. Gue tahu, gue paham. Tapi ada saat-saatnya keputusan ini harus dibuat secara benar gitu loh. Ini ada beberapa saat yang menurut gue keputusan Thomas Doll untuk mengganti pemainnya nggak tepat, nggak sesuai lah menurut gue. Karena ya sekarang kita lihat 4 pertandingan Persija masih susah untuk menang aja susah men. Untuk menang aja susah. Gue ngerti yang seperti tadi gue bilang, gue ngerti ini proses. Gue ngerti ini lawannya berat, lawannya seperti Persikabo tadi udah gue kasih tahu kalau mereka menang di 3 pertandingan pertama. Tapi bukannya Persija nggak bisa menang, ini malahan rasanya kita tuh underperform, lagi-lagi underperform. Babak kedua lagi-lagi underperform. Keputusan Thomas Doll lagi-lagi tidak tepat menurut gue. Sampai gak bisa berkata-kata gue. Ya gimana ya, Mau dibilang apapun juga, secara kualitas tim, secara budgeting dari tim, nggak seharusnya Persija kehilangan poin penuh ya, 3 poin di kandang Persikabo ini. Bisa, tapi memang kayaknya ada kesalahan di keputusan pelatih waktu pergantian pemain. Gua kira nih Rico emang diplot sebagai super sub, dimainin 20 menit terakhir, dimainin 25 menit terakhir di saat pemain lawan udah mulai keteteran. Tapi yang dimasukin Ginanjar, gua gak ngerti kenapa. Aduh Jar, gak ada impactnya sampai pertandingan habis nih. Ini udah habis nih permainan, gak ada impactnya yang kelihatan. Gak ngerti gue. Padahal kemarin lawan PSM sebelumnya Rico sudah membuktikan kalau kualitasnya bisa diperhitungkan. Tapi ini Ginanjar yang dimain. Kecewa gue. Gue gak ngerti deh. Pokoknya 021 Podcast menyatakan kekecewaannya terhadap Thomas Doll, terhadap strategi Thomas Doll. Dan tidak kelihatan juga bagaimana umpan-umpan pendeknya yang mau diharapkan, bergaya modern, sepak bola modern yang dijanjikan sama Thomas Doll juga tidak terlihat. Semoga menurut gue nih, semoga aja gue harapin Thomas Doll lebih cepat beradaptasi sama Liga Indonesia, beradaptasi sama skuad yang dimiliki. Jadi dia mengerti bagaimana kekuatannya dan apa kekurangannya. Gue masih kesel deh. Pokoknya gue mengkritik berat gaya permainan, bukan gaya permainan sih, keputusan Thomas Doll di pertandingan ini. Oke, itu aja di 021 Podcast. Menurut lu gimana? Menurut gue banyak juga The Jack yang berpendapat sama gue nih. Karena harusnya kita bisa lebih bagus. Dan sekali lagi, harusnya kita bisa lebih bagus daripada hasil yang kita dapat di lawan Persikabo ini. Udah, segitu aja 021 Podcast kali ini. Jangan lupa tinggalin komen lu, karena mudah-mudahan komen lu bisa ngasih kritik nih, bisa gue pantau juga dan bisa gue sampaikan di podcast berikutnya. Oke. Kekecewaan menghadapi Persikabo yang 2 pertandingan terakhir aja kita bisa menang dengan telak. Tapi ini kayak kita
nggak jelas permainannya, udahlah. Pokoknya keep supporting Persija. Tapi untuk pertandingan hari ini harusnya Thomas Doll membuat keputusan lebih baik. Oke, segitu aja untuk 021 Podcast. Setelah pertandingan Persija lawan Persikabo, kita ketemu di 021 Podcast berikutnya. Ciao.